Kecelakaan. Gadis sekolah Gao Leng menemukan rahasia kecil di ponselku. Dengan penasaran dia mengklik video yang dinamai menurut namanya. Detik berikutnya, sebuah suara menggema di seluruh kelas. Sejak saat itu, bunga sekolah memiliki julukan karena telah membohongi dirinya sendiri. Karena itulah aku dalam masalah. Ketika keduanya bertemu, mereka saling memarahi atau mencubit baju zirah mereka. Dan saat ini, aku baru saja menyelesaikan kertas ulangan dan aku bosan. Diam-diam membuka video pendek. Melihat bodhisattva Ciberfemale. Sementara aku kecanduan dada ini. Ketika wanita ini memiliki kaki ini. Tiba-tiba sebuah suara manis terdengar melaporkan kepada guru. Hujan menyontek. Aku langsung tertegun. Wanita ini tak pernah selesai, bukan? Kepala sekolah mengerutkan kening dan berkata dalam hujan. Bawakan aku telepon. Saya tidak bisa lepas dari bencana ini. Saya harus naik dan menyerahkan ponsel saya. Saya sudah terbakar. Akibatnya, ketika saya turun, saya melihat Sukiwiwe dengan sedikit kebanggaan. 2 poin penghinaan. 7 poin mata sombong memutar mata mereka. Dan aku semakin marah. Saat itu, sisi Sukiwiwe. Entah siapa yang kentut begitu keras. Gogo Dudu. Memberi perasaan menarik saku celana dengan sup dan air. Melihat ini, saya tersenyum sedikit dan melapor kepada guru. Sukiwiwe kentut. Apakah Anda tidak suka menuntut guru? Kemudian menuntut. Siapa yang tidak mau? PFFT. Beberapa orang di kelas dengan tawa rendah tidak menahan diri untuk sesaat. Wajah Sukiwiwe bahkan lebih merah hingga pangkal telinganya. Hal semacam ini. Ketika setiap orang sudah memiliki calon default. Tidak peduli siapa yang kentut. Linyu, apakah kamu sakit? Sukiwiwe berbalik. Berkata padaku dengan marah. Dan kemudian kentut itu berbunyi lagi. Bum, 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 bum. Aku merasa seperti Mary bisa terbang ketika dia lebih tua. Para siswa di kelas tertawa terbahak-bahak. Bahkan sudut mulut kepala sekolah tidak bisa berhenti berkedut. Kepala sekolah tidak bisa menahan tawa. Tapi segera memasang tampang serius. Sukiwiwe di tengah hujan, kalian berdua ikut denganku. Kantor sangat cepat. Jadi kami pergi ke kantor tim matematika. Saya melihat kepala sekolah langsung menegur dengan keras. Apa yang terjadi di antara kita? Menghadapi teguran kepala sekolah. Kami berdua terus menunduk dan tidak berkata apa-apa. Jepret. Kepala sekolah menampar meja dengan keras. Mengaum dan berbicara kepada guru. Di tengah hujan, dia menonton video porno. Sukiwiwe segera berkata dengan keras. Po off. Guru wanita yang menonton kesenangan di sebelah hampir menggigit. Teh tidak bisa menahan diri. Hanya menyemprotkannya keluar. Sukiwiwe mengatakan ini. Langsung membakar CPU kepala sekolah. Kepala sekolah langsung bertanya apa yang sedang terjadi. Menonton video porno. Setelah akhirnya melambat. Dia pertama kali menatap Sukiwiwe. Lalu dia menatapku dengan bodoh. Lihat adegan ini. Aku segera menjelaskan kakak Daolei. Jangan dengarkan dia. Aku tidak sedang menonton video porno. Ini hanya film rated Korea. Meskipun skalanya memang sedikit lebih besar. Tapi itu jelas bukan cinta abu-abu perak. Itu masih salah satu dari 10 klasik teratas di sana. Tidak, Koko tidak akan menungguku selesai. Dia tiba-tiba disela oleh Sukiwiwe. Saya melihat bahwa dia langsung memarahi saya dengan marah. Apa yang Anda lihat adalah hal yang menjijikan itu. Meskipun dia juga ingin mengatakan. Linyu menonton videonya sendiri yang mengubah wajah. Tapi di depan kepala sekolah. Dia benar-benar tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Tepat ketika Sukiwiwe masih ingin mengatakan sesuatu. Kepala sekolah mengerutkan kening dan menatap Sukiwiwe. Tanya Kiwiwe. Bahkan jika Anda melihat hal semacam itu di tengah hujan. Mengapa Anda begitu marah? Meskipun benar-benar salah untuk melihat hal semacam itu. Tapi Anda marah tentang ini. Bukankah itu sedikit aneh? Apakah hanya karena rasa keadilanmu yang luar biasa? Sepertinya kalian berdua pasti memiliki hal lain untuk dilakukan. Sukiwiwe nyan dan aku langsung goyah.
Datang dan temui dia dan katakan yang sebenarnya. Dan aku menyela. Segera kata saudara Lei. Inilah yang terjadi. Selama kelas aktivitas minggu lalu. Aku sedang menonton film di sana. Dan dia ingin ikut menontonnya bersamaku. Aku tidak bisa memelintirnya. Aku hanya bisa membiarkan dia menontonnya bersama. Ketika kamu melihat hasilnya. Aku hanya mengatakan sesuatu dengan santai. Kamu sangat mirip dengan pahlawan wanita di sini. Siapa yang tahu kapan gambarnya berubah? Kebetulan sedikit. Niat awalnya adalah memujinya karena ketampanannya. Dan dia bersikeras bahwa aku membuatnya jijik. Kamu berbicara omong kosong. Su Qiuiwenyan langsung membelalakan matanya. Jelas itu kamu. Lihat hal menjijikan itu. Sekarang telah menjadi dominasi dan piciku. Dia langsung dengan marah memarahi bagaimana kamu bisa mengada-ada seperti itu? Banyak hal yang berprasangka. Apa yang saya katakan sangat masuk akal. Selama Su Qiuiwei tidak bisa menghasilkan bukti. Kepala sekolah pasti tidak akan mempercayainya. Pikirkan ini. Dan saya berkata kepadanya dengan sangat serius, tentu saja. Saya mengatakan bahwa mungkin itu sebuah kesalahan. Jika itu membuatmu merasa tidak nyaman. Saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda sekarang. Anda akan berada di sini jika Anda bukan kepala sekolah. Su Qiuiwei ingin memberi orang ini kehidupan yang baik. Sedikit warna untuk dilihat. Dia jelas membuat masalah. Membalikan hitam dan putih. Sepertinya kamu tidak masuk akal. Setelah itu, kepala sekolah mulai mencerahkan Su Qiuiwei. Kemudian dia mengetuk ayahku beberapa kata tanpa rasa sakit. Setelah kami meninggalkan kantor. Su Qiuiwei menghentikanku dengan marah. Segera bertanya, mengapa kamu begitu pandai berpura-pura menjadi orang baik? Aku mengangkat bahuku tak berdaya. Menanggapi apa artinya berpura-pura menjadi orang baik. Saya orang baik. Apakah orang baik menonton video porno? Ketika dia memikirkan. Saya mungkin di malam hari. Diam-diam perhatikan perubahan wajahmu di selimut. Video. Bahkan mungkin melakukan beberapa hal kotor. Seluruh orang segera berdiri tanpa ragu-ragu. Saya segera membenarkan. Sekarang, itu berantakan. Iklan apa saja. Saya tidak sengaja mengklik. Saya secara pasif menerima beberapa informasi kesalahpahaman. Apakah Anda pikir saya mau? Wenyan Su Qiuiwei langsung mencibir. Ditanya secara retoris, jadi Anda mengunduhnya. Bahkan menamainya. Apa hubungannya ini denganku? Dia hanya menertawakanku. Segera katakan bahwa kamu sangat pandai berbaikan. Mengapa tidak menulis novel? Pasti laris manis. Aku menggeleng tak berdaya. Balas, apa yang kamu bicarakan tentang aku? Apakah Anda sopan membolak-balik ponsel orang? Mendengarkan ini, Su Qiuiwei Xiaosheng berkata. Itu tidak disengaja. Saya tidak sengaja melihatnya ketika saya pergi ke belakang panggung. Anda lihat, bukankah ini juga kebetulan? Ditulis bersama oleh Anda. Tidak ada orang lain yang bisa. Seluruh dunia dapat menemukan Anda untuk dilempar sendirian. Kata-katamu. Su Qiuiwei sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Hanya menatapku dengan mata lebar. Lihat dia seperti ini. Aku akan terus menyindir. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Video perubahan wajah. Kamu bilang kamu perempuan. Saya biasanya menonton lebih sedikit kekacauan itu. Omong kosong. Itu tidak baik untukmu. Seketika, wajahnya menjadi dingin. Segera bertanya apa yang kamu katakan. Saya berkata, tidak heran mereka semua menyebut Anda pembohong. Kau sangat tahu. Rekomendasikan 2 kepada saya nanti. Apakah saya melihat Siksi mengangkat alis? Melihat ini, Su Qiuiwei meledak. Segera bertarung, coba katakan sepatah kata pun. Kasihan. Saya adalah tipe kepribadian yang makan lembut dan tidak keras. Lihat ekspresinya. Mau tak mau aku menusuknya lagi. Tapi suaranya jatuh begitu saja. Saya dilumpuhkan oleh Su Qiuiwei. Coba pindahkan aku lagi. Saya memperingatkan Anda, jangan membuat saya memukul seorang wanita. Namun, hanya 2,5 menit telah berlalu.
Saya ditekan di bawah Su Qiuyue. Mohon ampun lagi dan lagi. Kakak, aku salah. Anda mengetuk di dalam kantor tim matematika saat ini. Kepala sekolah. Sedang pamer kepada rekan Jiao Hongyan karena menanganinya sendiri. Konflik mahasiswa. Tapi sekarang, pintu kantor dibanting terbuka. Saya melihat satu orang terengah-engah dan berkata, Saudara Lei. Ini tidak bagus. Su Qiuyue dan Lin Yu berkelahi di lantai bawah. Nangis. Teh panas yang baru saja dimasukkan kepala sekolah ke dalam mulutnya. Ludahkan saja kembali. Segera koalisi bertanya siapa. Dia bahkan sedikit curiga dengan telinganya. Su Qiuyue dan Lin Yu alege. Silakan pergi dan lihat. Wenyan kepala guru buru-buru ngeliatin Jiao Hongyan. Segera katakan bahwa Suster Yan, Anda sibuk dulu. Aku akan turun dan melihat-lihat. Jiao Hongyan sudah berdiri. Tapi dengarkan dia. Aku hanya bisa duduk tanpa daya. Hatinya serasa dicakar kucing sekarang. Apalagi melihat keduanya. Adegan anak berdebat di kantor. Ia tidak terkejut dalam hatinya. Saya harus pergi ke Departemen Keamanan untuk memeriksa pengawasan nanti. Mari kita lihat apa yang terjadi di sini. Ketika kepala sekolah tiba. Su Qiuyue seperti Valkyrie. Naik aku dan tiup. Setelah beberapa saat, kepala sekolah menjadi hitam. Membawa kami kembali ke kantor. Dia tidak buru-buru menegur kami saat masuk. Sebaliknya, dia berkata kepada Jiao Hongyan sambil tersenyum, Suster Yan. Matahari bersinar terang di luar. Anda duduk di kantor ini sepanjang hari. Jangan keluar jalan-jalan. Bagaimana mungkin Jiao Hongyan tidak mendengar bahwa ini menyentuh? Aku hanya tidak turun untuk menonton kesenangan. Ini sudah sangat menyelamatkan muka. Itu akan menyentuh, yang agak tidak masuk akal. Dia segera mengatakan Tuan Silei. Apakah saya mengganggu Anda di sini? Dia berbicara langsung. Dia pasti akan makan melon ini hari ini. Bahkan jika Raja Surga datang. Jangan coba-coba mengusirnya. Tapi saat ini, guru wanita lain, Wang Huan, masuk. Segera menarik Hongyan ke arahnya untuk makan melon bersama. Kepala sekolah menggelengkan kepalanya tak berdaya. Menggendong dua orang menonton kesenangan. Tidak ada cara yang baik. Dan kemudian dia berbalik untuk melihat kami. Dia mengerutkan kening dan bertanya siapa yang bergerak lebih dulu. Wenyan Su Qiuyue segera menjawab bahwa itu aku dulu. Tapi dia memarahiku. Mengapa kamu memarahi orang? Saya segera mengklarifikasi hati nurani langit dan bumi. Saya tidak bersumpah sepatah kata pun. Jika Anda tidak percaya, tanyakan padanya untuk apa saya memarahinya. Saya dulu juga seorang pejuang bahasa pribadi. Tapi itu semua belum dewasa ketika mereka masih muda. Setelah dilarang oleh platform besar. Aku sudah dewasa. Apa bedanya sarkastik dan sumpah serapahmu? Su Qiuyue segera membalas. Aku langsung membalas, jadi kamu mulai saja. Lalu Kakak Lei menyindirmu. Kenapa kamu tidak berani memukul dahi Kakak Lei? Begitu ini keluar. Wang Huan tertawa terbahak-bahak. Segera berkata haha. Anak ini benar-benar buruk dalam berbicara. Jangan bicara tentang Qiuyue. Aku ingin naik dan berhubungan seks dengannya 2 kali. Kepala sekolah menepuk meja dengan keras. Berebut tentang kalian berdua. Jangan bicara yang tidak perlu. Setelah pemahaman singkat tentang situasi, kepala sekolah menegur Su Qiuyue dengan emosi. Sulit untuk mengatakannya sebentar. Apakah dia berpura-pura atau dia benar-benar marah? Dengarkan teguran guru. Su Qiuyue menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dan aku sangat senang. Terus mengedipkan mata padanya. Aku sedang memikirkannya. Saudara Lei juga yin dan yang untukmu. Naik dan pukul keningnya. Bang-bang adalah 2 palu. Awalnya, Su Qiuyue sangat dirugikan dalam hatinya. Sekarang lihat aku seperti ini. Air mata kemarahan berputar-putar di mata. Dan kepala sekolah melihat nada ini juga mereda. Katakan segera. Bahkan, guru juga tahu. Kamu bukan tipe anak yang suka menindas orang. Tapi berkelahi tidak pernah benar. Nah, jika hujan di masa depan, jika itu mengganggumu lagi.
Kamu abaikan dia. Kamu datang langsung untuk menemukan saudaramu Lei. Kakakmu Lei punya banyak cara untuk menghadapinya. Segera setelah ini keluar. Biarkan aku sedikit bangga. Ada yang tidak beres. Aku langsung bilang itu bukan kakak Lei. Kamu masih tidak bisa menarik bingkai sebagian. Itu aku yang dipukuli. Kenapa dia masih dianiaya? Siapapun yang menangis bersama benar? Aku akan menangis jika membuat masalah seperti ini. Seolah tidak ada yang bisa menyelesaikan. Aku mendidihkan tenggorokanku dan mulai melolong. Langit dan bumi. Apakah ada hukum lagi? Siang bolong. Di bawah langit yang cerah. Aku, seorang anak kecil yang polos, sangat dilecehkan. Bagaimana aku bisa hidup di masa depan? Saat itu, 2 makan melon tidak bisa menahannya. Rekanku tertawa terbahak-bahak. Dan Su Qiuwei mengerucutkan mulutnya lama. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa. Hasilnya adalah senyuman. Sebaliknya, gelembung ingus keluar dari hidung. Itu membuat wajahnya memerah. Lihat di sini. Aku buru-buru menarik kepala sekolah dan segera berkata, "Hei, apakah Kakak Lei melihatnya?" Tersenyum. Air mata barusan itu semuanya palsu. Kamu tidak bisa tertipu oleh penampilan. Kamu diam. Kepala sekolah sangat marah padaku sehingga tekanan darahnya melonjak. Dia akhirnya mengerti. Mengapa Su Qiuwei melakukannya? Hanya anak ini. Aku ingin naik dan memberinya 2 kaki. Setelah serangkaian mediasi oleh kepala sekolah. Ini hampir tidak berakhir. Dan Su Qiuwei tidak dihukum. Benar saja, manusia adalah makhluk dangkal. Orang tampan memiliki hak istimewa kemanapun mereka pergi. Tentu saja aku akan. Keistimewaan Su Qiuwei adalah karena penampilannya. Setelah kembali ke kelas. Tepat pada waktunya untuk kelas aktivitas. Saya ingin turun dan bermain basket. Tapi dia dihentikan oleh Su Qiuwei lagi. Aku menatapnya di depanku. Seketika merasa 1 kepala dan 2 besar. Segera bertanya apa yang terjadi pada kakak perempuan tertua. Ponsel? Jangan pikir saya tidak tahu. Apa yang Anda serahkan hanyalah telepon cadangan. Dia menatapku dengan galak. Katakan segera. Dan saya berpikir, wow. Anda bisa melihatnya. Amati dengan seksama. Apakah Anda naksir saya? Su Qiuwei Wenyan langsung memutar matanya. Segera katakan, bisakah kamu serius? Berhenti bicara omong kosong dan periksa telepon. Hei, kenapa wanita ini begitu mendominasi? Hanya pacar saya yang bisa memeriksa ponsel saya. Jika Anda adalah pacar saya akan memeriksanya untuk Anda. Tapi yang tidak saya duga adalah... Su Qiuwei tersenyum menghina. Segera mengatakan ya. Jika saya tidak menemukan apa-apa, aku akan menjadi pacarmu. Dan aku tercengang. Apakah wanita ini menyelinap ke ponselku? Hal memalukan apa yang diteruskan? Atau apakah dia benar-benar menyukai dirinya sendiri? Jadi cari alasan untuk mengantarkannya ke pintumu. Seharusnya tidak sia-sia, kan? Atau tertular penyakit kotor. Aku ingin mati dengan diriku sendiri. Atau apakah kau memiliki sesuatu di perutmu dan ingin mencari orang yang disalahkan? Hei, apa yang kau pikirkan? Suara Su Qiuwei menyela pikiranku. Tidak ada. Aku berkata asal-asalan. Dia mencibir. Segera berkata bahwa jika aku menemukan sesuatu, kau akan menulis surat cinta 800 kata untukku besok. Dan membacanya di depan kelas. Dan aku akan menolakmu di depan umum, oke? Sialan, apakah kau terlalu banyak membaca novel sampah? Dan aku tidak bisa menahan tawa dan tangis. Rencana sim bodoh macam apa ini? Jika kau benar-benar tidak bisa melakukan ini selama setengah hari, seluruh sekolah harus menyebarkannya ke seluruh penjuru. Su Qiuwei tertawa mengejek. Bicaralah segera. Bukankah kau bilang kau tidak punya apa-apa di ponselmu? Kenapa tidak? Lihatlah tatapan sombongnya. Dan aku menjadi sangat kesal. Segera katakan apa yang tidak berani kulakukan. Tapi mari kita bicarakan dulu. Jika tidak ada yang ditemukan, kau ingin jadi pacarku? Ini bukan permainan masa kecil.
Jangan berpegangan tangan atau berciuman saat itu. Jika dia gagal bayar saat itu. Bagaimana dengan cinta platonis? Aku harus kehilangan uang ke rumah nenek Kuenyan. Su Qiuwei memeluk dadanya dengan kedua tangan. Anda bisa mengatakannya dengan percaya diri, tidak masalah. Dan mau dicek sampai kapan? Jangan mencarinya selama 20 tahun. Aku tidak mau wanita berwajah kuning. Dia mendengus. Segera bicara. Tepat setelah waktu kelas kegiatan ini. Pertengahan musim gugur bulan kembali ke tempat duduknya. Mulai melihat ponselku. Dan aku sedang tidak ingin turun dan bermain bola. Aku kembali ke tempat dudukku dan menunggu hasilnya saat ini. Zhao Mengning mengeluarkan sekotak biskuit dan meletakkannya di tengah meja. Segera bertanya pada Lin Yu. Apakah kamu makan kue? Zhao Mengning adalah teman sekamarku. Seorang gadis manis. Lubang mejanya selalu diisi dengan makanan ringan. Dan aku menganggukkan kepalaku. Aku mengambil kue. Lihat aku makan kue. Zhao Mengning bertanya pada Lin Yu. Apakah Anda bebas sekarang? Bisakah Anda memberitahu saya tentang dua pertanyaan ini? Tentu saja. Aku menatap wajahnya yang imut. Mau tak mau aku ingin mengulurkan tangan dan mencubit wajah kecilnya. Kemudian saya mulai memberitahu Zhao Mengning topik. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Zhao Mengning menoleh dan menatapku dengan iri. Sulit untuk langsung mengatakannya. Saya tidak bisa belajar apa-apa. Andai saja Anda bisa membagi otak Anda menjadi setengah dari otak saya. Saya akan memberi Anda setengah dari otak saya. Lalu apa yang Anda beri saya setengah? Aku melihat wajahnya yang imut. Aku tidak bisa tidak ingin menggodanya. Zhao Mengning berpikir lagi dan lagi. Kemudian dia menundukkan kepalanya sedikit. Sepertinya telah memikirkan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba memerah. Jika Lin Yu benar-benar memberikan setengah dari otaknya untuk dirinya sendiri. Akan seperti apa dia? Sangat pemalu, tapi beri dia setengah. Apakah milikku terlalu kecil? Dengan cara ini, wajah Zhao Mengning menjadi lebih merah semakin dia memikirkannya. Langsung merah ke dahi. Dan saya terkejut. Saya ingin mengerjakan soal matematika, dan itu menyala. Tentu saja. Kalau saja saya tahu apa yang ada di pikirannya. Diperkirakan seteguk darah tua akan dimuntahkan. Benar-benar wajah manusia. Waktu berjalan menit demi menit. Para siswa juga berangsur-angsur kembali ke kelas. Kemudian bel indah berbunyi. Hasilnya juga jelas. Su Qiuwei bahkan mencari dis online saya. Saya tidak menemukan apapun. Aku pergi ke tempat duduknya. 4 senyuman menatapnya. Ketika ditanya, katakan apakah kau ingin memberimu waktu 2,5 menit lagi? Tapi dia hanya cemberut. Putar kepalamu sedikit ke satu sisi. Aku terkekeh kencang. Katakan hei segera. Aku memberitahumu. Aku berhati lembut. Apalagi ketika aku tidak bisa melihat gadis-gadis bertingkah manja. Mengapa kau tidak memohon padaku untuk memanggilku beberapa saudara yang baik? Mungkin aku akan melepaskanmu. Dan aku hanya mengatakan itu. Aku tidak benar-benar ingin dia menjadi pacarku. Jika ada yang terburu-buru, ayo mati bersama. Kembali dan dipanggil orang tua. Ibuku harus mematahkan kakinya. Tapi wanita ini sangat sombong. Tidak masuk akal untuk tidak memberinya pelajaran dan menjadi kenyataan. Itu sebabnya aku datang dengan trik ini. Menjijikan baginya. Anda juga dapat menjaga diri Anda tetap aman. Namun, Su Qiuwei menoleh dengan keras. Itu berderak keras. Segera katakan aku bah. Anda memimpikan Cina klasik, saya berpura-pura santai dan tersenyum. Katakan hei segera. Anda tidak ingin menjadi pacar saya. Tidak genit. Tidak mampu bermain trik, bukan? Dengar ini. Su Qiuwei menatapku. Tatapan kematian. Katakan segera. Bagaimana tidak? Ini menunjukkan rambut lurus di hatiku. Tapi karena kamu diberi kesempatan, kamu tidak menghargainya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jangan mengambil pacar tanpa alasan. Terlebih lagi, ini sangat indah. Oke, lagi pula, kita baru saja mulai.
Jangan khawatir tentang ciuman atau semacamnya. Berpegangan tangan dulu, tidak pernah bertanya. Tapi Su Qiuwei menoleh ke satu sisi. Tangan di saku seragam sekolah. Berpura-pura seperti kamu tidak mendengarnya, kan? Objek ini tidak diperbolehkan menyentuh mulutnya. Jangan sentuh tanganmu. Lalu siapa yang tahu kamu adalah pacarku? Saya melihat bahwa saya tidak bisa melarikan diri hari ini. Su Qiuwei langsung berdiri. Segera mengatakan Anda ingin orang tahu, kan? Dia berjalan langsung ke podium. Mengetuk papan tulis dengan keras dengan penghapus papan tulis. Segera katakan semua orang diam. Melihat Su Qiuwei tiba-tiba di podium. Dan ada dentuman di hatiku. Wanita ini. Apakah Anda akan binasa dengan diri sendiri? Aku hanya merasa sedikit mati rasa. Jika dia benar-benar mengaku pada dirinya sendiri. Mengapa Anda tidak menemukan alasan baginya untuk menolak? Lupakan saja, tunggu sebentar. Bagaimana jika itu yang direncanakan wanita ini? Saya yakin saya tidak akan berani menerima telepon. Lalu bukankah Anda akan menjadi badut? Tepat ketika saya sedang berpikir. Apa yang ada dalam pikiran saya tidak terjadi. Su Qiuwei berdiri di depan podium dan berkata dengan serius. Mari kita putus. Kata-katanya secara langsung menyebabkan kelas meledak. Bagaimana situasinya dengan saya? Apakah itu luar biasa? Siapa aku? Di mana aku? Apa yang aku lakukan? Kapan keduanya berkumpul? Tepat ketika Anda sedang berbicara dengan saya di kelas. Su Qiuwei terus berbicara bahasa Lin. Aku tahu kau serius padaku. Terima kasih telah ada untukku ketika aku paling bingung. Ada begitu banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Tapi tidak sekarang. Terima kasih telah menemaniku keluar dari kebingungan. Saya harap Anda akan terlalu cepat. Dapat menemukan arah hidupmu. Setelah Su Qiuwei selesai berbicara. Ada tepuk tangan meriah di kelas. Kata yang bagus. Benar-benar bersemangat. Memang, saya selalu tersesat sebelumnya. Mengapa kita mempelajari ini? Sesuatu yang tidak Anda perlukan sama sekali di masa depan. Sekarang saya mengerti. Jika Anda tidak tahu situasi sebenarnya. Saya kira saya tidak bisa tidak berbicara untuknya. Jika Anda kalah taruhan tepuk tangan, itu sepadan, bukan? Mengapa dia mengatakan bahwa dia setuju dengan sangat bahagia? Ternyata saya sudah memikirkan cara menipu. Setelah Su Qiuwei kembali ke tempat duduknya. Saya tidak puas dengan kecurangan, bukan? Dia mengangkat dagunya sedikit. Ditanya mengapa saya selingkuh. Aku mengerutkan kening. Dia berkata dengan penuh semangat bahwa dia setuju untuk menjadi pacar. Anda bisa putus di sini. Ini bukan selingkuh. Apa itu? Dia mendengus pelan, dia bisa bercerai jika dia menikah. Mengapa cinta tidak bisa dibagi? Siapa yang menetapkan bahwa jatuh cinta harus bertahan seumur hidup? Dia cemberut tak berdaya dan berkata, kapan kita membicarakannya? Dia mengulurkan tangannya. Bicaralah dengan percaya diri. Dari saat peristiwa itu terukir. Kita sedang jatuh cinta. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Hanya bercanda. Butuh waktu kurang dari 3 menit untuk membicarakan suatu hubungan. Keluar untuk makan sebentar. Tidak begitu cepat, kan? Sedikit terlalu pendek. Tapi apakah kita mengatakan berapa lama kita akan berbicara? Tidak, mulutnya 1,2 meter. Pipi sedikit menonjol. Leher dipelintir dengan lembut ke kiri dan ke kanan. Wajah Pia seorang wanita standar. Saya juga berpikir bahwa wanita ini mungkin selingkuh. Tapi saya tidak menyangka akan begitu buruk. Dan saya berkata, tidak. Tangan cintamu tidak menariknya. Tidak ada lagi ciuman. Dia bersenandung ringan bahwa aku berkata untuk tidak membiarkanmu berpegangan tangan. Tidak akan membiarkanmu berciuman? Anda tidak mengambil inisiatif untuk menyalahkan siapapun. Apakah saya meletakkan tangan saya di atas meja dan meminta Anda untuk menariknya? Oke, saya akan mengambil inisiatif sekarang. Saya sangat tidak yakin sekarang. Coba pindahkan satu sekarang. Kita selesai. Tingkahmu saat ini salah. Dia memperingatkan untuk menunggu dan melihat. Hari-hari ke depan sangat panjang. Saya harap Anda tidak jatuh ke tangan saya.
Aku mengangguk sedikit. Tunggu sampai sekolah selesai. Dalam perjalanan pulang, Sukiyoe menemukan bahwa saya telah mengikutinya. Pada awalnya, Sukiyoe tidak terlalu memikirkannya. Sampai Sukiyoe mengetahui bahwa saya mengikutinya ke komunitas. Sukiyoe berdiri di depan pintu masuk koridor. Aku tidak bisa menahannya. Kenapa kau bertingkah seperti orang idiot? Kau mengikutiku ke polisi? Aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya berjalan lurus di depan Sukiyoe. Apa yang kau lakukan? Sukiyoe tampak waspada. Aku menarik Sukiyoe pergi dengan keterbelakangan mental. Lalu dalam tatapan salah Sukiyoe, membuka pintu koridor. Dari mana kamu mendapatkan kuncinya? Sukiyoe membelalakan matanya. Aku terlalu malas untuk memperhatikan Sukiyoe. Langsung masuk ke lift. Sukiyoe juga segera mengikuti. Tapi aku hanya menekan lantai. Tapi itu pada meleper sepanjang Sukiyoe. Bagaimana kamu tahu aku tinggal di lantai 12? Siapa yang memberitahumu? Sukiyoe menatapku. Apakah kamu terbelakang? Siapa yang peduli kamu tinggal di lantai berapa? Rumahku tinggal di lantai 12, dan aku telah mengambilnya. Anda dapat terus menebusnya. Anda tinggal di lantai 12, saya mengambil nama belakang Anda. Sukiyoe tidak marah. Rumah di seberang rumahnya sejak mereka pindah. Sudah kosong. Sudah bertahun-tahun tidak dibangun. Orang tidak bisa tiba-tiba menyewakannya. Apakah Anda akan naik? Jangan turun untukku. Dari mana datangnya masalah bau ini dari hari ke hari? Saya tidak cukup marah. Anda menunggu jika Anda tidak tinggal di lantai 12. Saya segera menelepon polisi. Saat lift naik ke atas. Sampai lift berhenti di lantai 12. Saya mengeluarkan kunci dan membuka pintu di seberang rumahnya. Dia benar-benar tercengang. Musuh ini telah menjadi tetangga seberangnya. Saya baru pindah kemarin. Dulu saya tinggal jauh dari sekolah. Setelah makan malam, saya kembali ke kamar untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Sukiyoe juga mengerjakan pekerjaan rumahnya di kamar tidur. Lalu ponselnya tiba-tiba bergetar. Itu adalah pesan dari sahabat Sukiyoe, Zhang Jiayue. Zhang Jiayue dan Sukiyoe keduanya adalah siswa di kelas 14 senior 3. Hubungan yang sangat dekat. Zhang Jiayue mengirim pesan sayang. Saya baru-baru ini menemukan film horor terbaik. Apakah Anda menonton film baru selingkuh? Sukiyoe membaca balasannya dan berkata. Mendengar nama itu membosankan Zhang Jiayue. Tapi saya sangat menyarankan agar Anda percaya padaku. Benar-benar cantik. Sukiyoe menangis di seluruh studinya. Saya mungkin juga melakukan 2 pertanyaan lagi ketika saya punya waktu itu. Zhang Jiayue merasa bahwa sifat Sukiyoe tidak tinggi. Kupikir dia masih marah padaku. Lalu dia membujuk. Masih marah. Seperti itulah orang yang saya ceritakan dalam bahasa Lin. Abaikan saja dia. Sukiyoe bingung ketika dia melihat pesan itu. Balas? Saya sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan Zhang Jiayue. Lalu dia bertanya mengapa saya marah. Zhang Jiayue berkata dengan tegas bahwa saya tahu. Karena hujan itulah ia tergelincir. Itu sebabnya kamu putus dengannya. Sukiyoe semakin bingung. Kacau. Dari siapa kamu mendengarnya? Zhang Jiayue berkata bahwa semua orang di kelas tahu. Kalimat ini mengejutkan Sukiyoe. Semua orang di kelas mengenalnya. Klien ini tidak tahu. Dia ingat sebelumnya. Fokus pada pertengkaran denganku. Bahkan tidak memperhatikan rumor di kelas. Sudah tersebar seperti ini. Sukiyoe buru-buru menjawab sayang. Jangan bicara omong kosong. Zhang Jiayue merasa bahwa Sukiyoe memaksakan diri. Kamu hanya polos dan kuat. Tapi terlalu lemah dalam hal emosi. Aku takut aku tidak bisa menggantungnya di wajahku jika aku mengatakannya secara langsung. Aku sudah keterlaluan, dan kamu masih terhadapnya. Jika He Feng berani melakukan ini padaku, beri dia alat secara langsung dan sita mereka. Dia Feng adalah pacar Zhang Jiayue. Juga sahabatku. Ada hal yang begitu besar. Anda tidak berbicara dengan saya sebelumnya. Saya ingin tahu bahwa saya tidak bisa membiarkan Anda bersamanya.
Dia lucu dan menggoda gadis kecil ketika dia masih di sekolah menengah pertama. Salah satunya dipindahkan olehnya. Su Qiuwei tidak punya pilihan selain menjawab. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Tidak apa-apa, pikirkanlah. Kamu sangat cantik, pacar seperti apa yang kamu inginkan? Tidak dapat menemukannya. Dan Gawain dan yang lainnya sudah memarahimu karena kehujanan. Su Qiuwei langsung merasa sedikit besar. Sulit untuk menjelaskannya pada hujan. Tapi ini masalah dua orang pula. Jika Drain dimarahi orang lain karena ini, itu benar-benar tidak adil baginya. Setelah mengirim Zhang Jiayue pergi, Su Qiuwei berpikir sejenak. Memutuskan untuk bertemu dan menjelaskannya padaku. Qiuwei, apa yang kamu lakukan? Su Ma bertanya. Aku pergi ke sisi yang berlawanan dan menanyakan dua soal matematika. Ding dong. Bel pintu berbunyi. Siapa itu, Bu? Yao Qing pergi membuka pintu. Setelah pergi, Su Qiuwei berdiri di depan pintu. Dua kertas di tangan. Ucapkan salam kepada Bibi dengan sangat sopan. Saya teman sekelas Lin Yu Su Qiuwei, yang tinggal di seberang Anda. Apakah Lin Yu ada di rumah? Ah, ya. Ada apa? Yao Qing melihat Su Qiuwei datang ke pintu. Jantungku berdebar kencang, aku ingin mengajukan dua pertanyaan kepada Lin Yu. Tangan Ju Qiuwei ada di belakang punggungnya. Dengan lembut mengetuk sudut bawah. Katakan. Yao Qing menghela nafas lega ketika mendengar bahwa itu hanya pertanyaan. Hati juga dimasukkan kembali ke dalam perut. Yao Qing mengira aku dalam masalah di sekolah lagi. Pertanyaan hai. Masuk, ruangan di dalam itu adalah kamarku. Yao Qing berkata dengan antusias. Terima kasih Bibi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Masuk saja. Tidak perlu ganti darah. Pada saat yang sama, saya sedang mengobrol dengan He Feng. Anak laki-laki Anda biasanya memiliki saudara laki-laki yang panjang dan saudara laki-laki yang pendek. Kakak dipukuli, kamu tidak peduli. Dan itu membuatku marah. Ketika dia ditekan oleh Su Qiuwei. Dia Feng berdiri di samping untuk menonton kesenangan. Belum lagi datang dan bantu. Dia Feng tidak berdaya. Maka Anda tidak bisa memaksa saudara Anda untuk memukul seorang wanita, bukan? Faktanya, bukan karena He Feng tidak setia. Saya ingin Su Qiuwei ini menjadi seorang gadis. Jika Anda benar-benar melakukannya, apakah Anda mulai dengan intimidasi yang semakin sedikit? Aku tidak bisa bertahan di wajah ini. Lalu ceritakan tentang wanita itu Su Qiuwei. Di mana Anda bisa tahu dia seorang wanita? Apakah gadis harimau itu juga perempuan? Aku benar-benar tidak bisa mengeluh. Saat itu, pintu kamarku dibuka. Aku menyuruhmu mengetuk pintu dulu saat memasuki rumah. Saya tidak berdaya. Ibunya memiliki. Saya tidak ingat mengetuk ketika saya memasuki kamar saya. Semuanya remaja. Siapa yang belum memesan privasi? Su Qiuwei berdiri di depan pintu kamar. Kencangkan 2 kali dengan jari Anda. Bolehkah saya masuk sekarang? Dia berkedip. Aku menatap Su Qiuwei yang berdiri di pintu. Menggosok matanya. Pastikan tidak terlalu banyak tekanan untuk belajar sendiri. Halusinasi. Bagaimana Anda bisa masuk nanti? Ibumu membukakan pintu untukku. Dia menutup pintu kamar ketika dia masuk. Bukan hanya omong kosong kecil itu. Beritahu orang tua untuk mengambil perut pria dengan hati penjahat. Saya bilang saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Cemberut besar. Saya melihat dia tidak di sini untuk menuntut saya atas kegelapan. Aku juga lega. Tanya, ayo pergi setelah bertanya. Saya tidak bisa berdoa. Anda tidak bisa melihat saya. Itu melukai harga dirimu sore ini. Dia mengambil hiasan kecil di mejaku. Diutak-atik 2 kali. Apakah Anda pikir semua orang seperti Anda? Hati itu tidak bengkok. Saya mengeluh tentang apa yang Anda katakan. Pupil matanya membesar seketika. Tidak ada, bukan kamu masalahnya? Saat aku mengatakannya, hatimu tidak bengkok. Oke, hatimu lebih besar dari dunia luar, kan? Apakah kamu tidak menjijikan? Mendengar ini, dia tidak bisa bersembunyi lagi.
Datang dan beri aku beberapa warna untuk dilihat. Lalu ada ketukan di pintu. Sukiyue mendengar ketukan di pintu dan dengan cepat melepaskanku. Membawakanmu kursi. Youking membuka pintu dengan kursi dan masuk. Terima kasih Tante. Sukiyue berkata dengan hati nurani yang bersalah. Tidak apa-apa, datang ke sini dan perlakukan itu seperti rumahmu sendiri. Cepat duduk. Youking antusias. Youking ragu-ragu sejenak ketika dia pergi. Akhirnya, saya menutup pintu. Setelah Youking pergi, Sukiyue melemparkan catatan bahasa Inggrisnya ke mejaku. Apa maksudmu? Catatan bahasa Inggris saya. Lihatlah poin-poin yang Anda hafal setiap kali Anda mengikuti tes bahasa Inggris. Pergi ke 90 sesuka hati. Ia memutar bola matanya tanpa sadar. Memohon yang indah bukan? 90 rusak terakhir masih menggunakanmu untuk memberiku amal. Dia hampir tidak menarik napas ketika mendengarnya. Mohon diperlakukan sebagai hati keledai dan paru-paru. Dia diam di dalam hatinya. Sambut aku dari awal sampai akhir. Marah, tapi bagaimanapun juga itu ada di rumahku. Aku takut ibuku tiba-tiba masuk lagi. Tidak baik baginya untuk terus mengalami kejang. Maka Anda adalah orang terakhir yang menunjukkan kepada saya. Bagaimana jika saya melakukannya? Saya bilang hehe. Dia akan tertawa. Orang yang tidur di atas meja dalam waktu 30 menit setelah mengikuti tes. Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda bisa mengikuti ujian 90. Jika Anda beruntung, mengapa Anda tidak membeli tiket lotre? Jangan banyak bicara omong kosong. Katakan saja jika Anda berani berjudi atau tidak, itu sudah berakhir. Taruhan apa yang saya menangkan mulut Anda biarkan saya cium. Saya dengan santai mengatakannya. Mulutnya sedikit sensitif. Bagaimana jika kau kalah? Dan aku hanya tercengang. Meskipun saya orang Inggris Yunani. Tapi 150 dari 150. Biasanya 70 poin dalam tes masih tidak banyak, tidak masalah. Waktu tertinggi adalah 89. Kalau-kalau berapa banyak yang galak kali ini? Mungkin Anda bisa mencapai 90. Adapun ujian terakhir 59, itu benar-benar nasib buruk. Wanita ini benar-benar tidak takut sama sekali. Jadi inilah yang saya pikirkan. Sukiyue pasti tidak akan menyetujui taruhan ini. Kemudian ambil kesempatan untuk membatalkan taruhan. Omong-omong mengejeknya. Siapa yang tahu wanita ini sangat harimau? Saya setuju langsung. Anda mengatakan bahwa saya dapat mengatakan bahwa itu adalah sedikit danau barat yang pergi ke selatan sekarang. Jika Anda kalah, tuliskan saya surat cinta 800 kata. Baca di depan kelas. Dan aku akan tetap menolakmu di depan umum. Dia mengulum senyum. Bisakah kamu membuat novel bodoh yang kamu baca itu? Apa keunikanmu? Saya mengambil semuanya. Kenapa kau bertaruh? Anda tidak berani sekarang. Tersenyum. Ekspresinya juga semakin menghina. Tapi baru putus hari ini. Teruslah mengaku besok bahwa itu tidak bodoh. Dan aku berkata, ada apa di sana? Bukankah kalian semua sim seperti ini? Dia hanya menggodaku dengan satu kalimat. Kau mengagumkan. Jadi itu kesepakatan. Baru tengah semester ini dia memintamu menunggumu. Seorang perwakilan kelas bahasa Inggris. Nilai tengah semester pasti sudah dikenal sejak lama. Kau bertaruh kau ingin wajah? Dan aku menyela. Kertas-kertas belum dikirim, dari mana aku akan tahu? Kalau tidak, kau bisa menulis volume bahasa Inggris yang dibagikan hari ini. Aku akan menilaimu setelah menulisnya. Dia berkata, dengar, aku akan menaruhnya di ponselmu. Esai itu dihitung sesuai dengan nilai tertinggimu dalam sejarah. Jangan perlakukan aku dengan baik hari ini. Dia tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Aku menyeka, aku seorang ibu. Wanita ini. Tampaknya dia sungguh tak siap menyerah. Tentu, jika kau mengaku lembut. Maka kuanggap apa yang barusan kau katakan itu kentut semua. Dia tersenyum menghina. Entah apa yang akan dikatakan orang lain dalam situasi ini. Bagaimanapun, aku tak tahan. Kau memaksaku. Kukeluarkan kepala dari laci. Tamparan di meja. Nah dia mengangkat alisnya. 12B3C4 atau 5 berat kepala 6 seleksi D.
Saat ku bilang makan, dia tak menahannya. Kau bersikap manis? Jadi jangan dibuang. Ku beri kesempatan untuk menyerah. Kalah setengah, kau langsung menaruh pengakuanmu. Setelah komposisi kecil itu tertulis, kirim saja ke grup kelas. Jangan banyak bicara. Aku tak bicara soal menyerah di sini. Mati adalah mati berdiri. Ku bilang kesempatan telah diberikan kepadamu. Dan dia menepuk pundakku. Berkata dengan simpati. Ingat wajah sombongmu sekarang. Saat kau kalah. Lihat aku melilitkan kedua gigi depanmu. Bisakah kau tidak begitu menjijikan? Dan dia mengerutkan keningnya, dan dia berkata, aku hanya memperingatkanmu. Kita semua sudah dewasa. Kau tak boleh melakukan ini atau itu pada saat itu. Dan paling tidak 30 detik. Jangan kabur tanpa menyentuhnya. Tambah. Bisakah dia menarik napas dalam-dalam dan merasa puas? Maka aku pun mulai mengerjakan soal-soal. Pendengaranku yang langka tak seandal melempar kepala. Kau tak perlu menaruhnya di ponselmu. Aku hanya akan membuangnya dan menulis satu. Segera satu set kertas akan selesai. Memperbaiki kesalahan dan menulis beberapa komposisi secara simbolis. Karena ini adalah yang tertinggi dalam sejarah, tidak ada yang perlu dikatakan. Kemudian Su Qiuwei mengubah jawabannya untukku. Hasilnya akan keluar sebentar lagi, dengan total skor 94. Dan dia melakukannya dengan benar beberapa kali. Ini adalah neraka. Benar-benar bisa mendapatkan di atas 90. Luar biasa tertulis di seluruh wajahnya. Tentu saja. Hasil ini memang tidak terduga bagiku. Aku akan kalah dan memainkan permainan yang buruk. Aku tidak menyangka ini akan memiliki panen yang tidak terduga. Apakah kamu menghafal jawabannya? Dia mengerutkan kening dan berkata. Ingin menipu lagi. Aku adalah kepala melempar. Kamu mengawasinya sepanjang waktu 4 aku melihat. Aku berkata, mengapa kamu begitu tangguh? Jika saya menulisnya sendiri. Selama saya mencapai 90. Anda dapat memfitnah saya karena menghafal jawabannya. Kemudian terus menipu. Saya bilang tidak dan dia menggigit bibirnya. Menatapku dengan rasa tidak percaya. Jangan banyak bicara, katakan saja apakah saya menang atau tidak. Anda tidak menulis ini sendiri. Anda tidak mampu membelinya. Hei, jangan katakan itu lain kali. Anda dapat langsung mengatakan bahwa saya, Su Qiuwei, adalah anjing bajingan. Anda adalah bajingan. Tidak bisakah Anda mati? Matanya hampir meledak dengan api sekarang. Anda tidak buruk. Anda membiarkan saya mencium saat itu. Dan seperti yang saya katakan, dia terengah-engah. Menatapku selama 1 menit penuh. Cepat bibirnya bergetar. Berbisik, benarkah sayang? Aku punya 1 alis. Sejujurnya, aku agak terkejut. Kupikir. Wanita ini pasti menemukan sekumpulan alasan lain untuk selingkuh. Aku tak menyangka akan mendapat ciuman. Omong kosong, kau berciuman atau tidak? Jangan khawatir. Di sini, aku hanya menggerakkan bibir bawahku, jadi ayolah. Duduk di pangkuanku. Lihatlah ekspresinya yang keliru. Kutambahkan, aku akan duduk di pangkuanmu. Kau sakit? Ia kaget. Inilah yang bisa dikatakan seseorang. Tidak. Lalu kau mengatakan bagaimana kita bisa berciuman di seberang jalan? Neuropati, ia mengambil semuanya. Biarkan dirimu lewat. Pergi dan biarkan ia menarik napas dalam-dalam. Lalu dengan enggan mendekatkan wajahnya. Aku semakin dekat dan dekat. Dan jantungnya semakin berdetak kencang. Tepat ketika ia mengira aku akan berciuman. Aku bilang hei. Kenapa kau tidak menutup matamu? Kau menatapku begitu langsung. Aneh rasanya menjadi pemalu. Kau tahu, pemalu? Dia benar-benar ingin menendang bokongku sekarang. Aku tidak melakukannya, aku kuat, jadi aku menciumnya. Tapi detik berikutnya. Sialan. Kau biarkan aku pergi. Ajaranku yang goyah. Karena saat berciuman. Aku digigit oleh Su Qiuwei di bibir bawahku. Dia meletakkan tangannya di pundakku. Miringkan kepalamu ke belakang. Tarik bibir bawahku lurus ke orang tua itu.
Ahohoho. Aku berteriak kesakitan. Setelah 30 detik, Su Qiuwei akhirnya melepaskan mulutnya. Dengan suara ombak, bibir bawahku memantul kembali. Su Qiuwei, apa yang kau lakukan? Rasa sakit membunuhku. Apa kau sakit? Ciuman keluargamu seperti ini. Aku menutup mulutku. Berkata dengan cemberut. Aku membaca di Baidu bahwa kalian bisa saling menggigit bibir saat berciuman. Dia memiringkan kepalanya ke samping. Berkata acuh tak acuh. Aku tahu wanita ini bisa diandalkan. Aku tidak menyangka akan begitu mampu. Apakah selembut itu? Kau hampir menggigit dagingku. Aku merasa jika dia berusaha sedikit lebih keras, kau bisa menggigitku. Yah, aku belum pernah mencium siapapun sebelumnya. Bagaimana aku tahu? Dan dia menjawab ya. Kau nyata. Aku benar-benar yakin. Lanjutkan membaca bahasa Mandarin. Su Qiuwei berkata. Tampaknya dia sangat tidak yakin dengan kalah 2 kali berturut-turut, bukan? Kau sangat bergantung pada ini, siapa yang masih mempermainkanmu? Dan aku membalas. Mengapa aku tidak membiarkanmu memarahiku? Dan dia bertanya padaku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membantahnya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, siapa yang ingin bermain denganmu, siapa yang kau datangi? Dan aku berkata, tidak. Dia memiliki sikap keras. Taruhan ini semua dikehendaki. Bagaimana kau bisa memaksa orang untuk bertaruh? Mari kita bicara tentang membaca bahasa. Maka kau bukan Ming. Aku terus berkata. Bahasa Su Qiuwei sekitar 130. Dan saya berjuang untuk lulus. Saya tidak akan membacakan bahasa Cina untuknya kecuali otak saya banjir. Itu bertuliskan Li Zong. Su Qiuwei tidak menyerah. Mengapa Anda tidak membaca matematika dengan saya? Saya bisa dengan sengaja memprovokasi dia. Siapa yang lebih tinggi dari ujian tengah semester ini? Su Qiuwei berkata. Saya baru saja menyelesaikan ujian tengah semester Jumat lalu. Hasilnya akan keluar satu demi satu dalam 2 hari terakhir. Saya menghapus Anda tidak minum obat yang salah hari ini. Anda bisa bertaruh pada matematika. Saya terkejut. Saya selalu mendapat 150 sempurna dalam matematika. Dan dia biasanya berjuang dengan 130. Apa yang tidak berani? Tapi Anda mengatakan matematika judi. Saya menang jika Anda membaginya sama rata. Su Qiuwei menambahkan. Seperti kata pepatah. Jika terjadi kesalahan, pasti ada setan. Anda tidak perlu memikirkan cara selingkuh. Aku mengangkat alisku. Lihatlah dia dengan curiga. Apakah wanita ini siap melakukannya lagi? Apakah Anda melakukan sesuatu seperti putus cinta? Apa maksudmu dengan memikirkan cara selingkuh? Anda jelas tidak ketat sebelumnya. Su Qiuwei berkata dengan menghina. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Saya ingin bertaruh bahasa Inggris sebelum Anda ingin mengatakannya. Anda begitu percaya diri sehingga Anda hampir tidak bisa mengatakannya. Bahasa Inggris saya benar-benar buruk. Sangat sulit untuk mengatakan apakah Anda bisa mencapai 90. Tapi Anda masih sangat percaya diri dalam bertaruh pada matematika. Itu tidak masuk akal. Matematika saya pada dasarnya adalah merek 150. Dan kali ini normal. Tunggu peringkatnya, Anda menang. Tes matematika 150. Sejujurnya, saya tidak percaya. Dia tampaknya tidak memiliki nilai sempurna dalam matematika sebelumnya. Apakah kali ini penuh? Meskipun pertanyaan ini sederhana. Tapi nilai penuh seharusnya masih agak sulit. Kecuali Anda sudah memeriksa dengan mereka. Itulah satu-satunya jawaban yang dapat saya pikirkan. Dedikasi adalah anggota komite kehidupan kelas. Nilai sains juga oke. Tentu saja, ini sedikit lebih buruk dari saya. Tidak? Su Qiuwei tersipu. Bagaimana saya bisa tidak tahu apa yang sedang terjadi? Tidak heran wanita ini begitu percaya diri. Kamu begitu percaya diri jika kamu benar. Lalu aku akan menaruh hatiku di perutku. Sejujurnya, jika kamu tidak mendapatkan jawabannya dengan benar. Aku benar-benar panik. Lagi pula, kalau kamu berlebihan, maka aku akan langsung menderita.
Dan aku berkata, semacam murah hati. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Harus mencari tahu. Wenyan hanya mendengus ringan. Dia mengangguk sedikit. Jika kamu kalah kali ini, jangan coba-coba menipu. Ku peringatkan lagi. Kulihat Sukyue memeluk dadanya dengan kedua tangan. Kamu terlihat percaya diri. Dia juga mengatakan bahwa anak anjing yang ditipu adalah anak anjing. Omong-omong, Sukyue membuat taruhan ini denganku. Memang ada sedikit kemarahan di dalamnya. Lagi pula, orang-orang itu baik. Mohon datang dan kirimi aku catatan bahasa Inggris. Aku berakhir dengan sikap itu. Siapa yang tahan jika kamu mengubahnya? Oke, jadi apa yang kamu lakukan jika kamu kalah? Aku langsung bertanya. Karena wanita ini begitu tak takut mati. Maka kita hanya bisa memenuhinya. Ia tampak sangat ceria bagimu. Jika kau kalah, Anda harus berteriak ayah 3 kali di depan wajah saya. Saya salah, saya tidak akan berani menipu lagi di masa depan. Tentu saja, untuk mencegah Sukyue selingkuh. Dan mereka menempatkan banyak pembatasan pada itu. Itu harus saat aku terjaga. Dan suaranya harus keras dan jernih. Dan Anda harus menyelesaikannya dalam waktu 24 jam setelah hasil matematika keluar. Cheng Wenyan Sukyue langsung mengerutkan keningnya. Berbicara bahasa Inggris dengan tidak senang. Bagaimana Anda bisa begitu menjijikan? Oh, hanya Anda yang diperbolehkan memiliki kebiasaan. Saya tidak diizinkan memilikinya. Saya secara acak menggoda. Siapa aku? Aku hanya suka menjadi ayah bagi orang lain. Kulihat dia menggigit lembut bibir bawahnya. Anda terlihat sangat tebal. Jadi saya mengambil kesempatan untuk menambahkan api, tentu saja. Taruhannya adalah taruhan ini. Jika Anda mampu membelinya, mari kita bermain. Jika Anda tidak mampu membelinya, mari kita tembak dan putus. Kau bersedia menuntut orang tua? Aku tidak peduli. Dan akhirnya dia berkata, oke. Tapi taruhan saya harus berubah juga. Sukyue mengerutkan hidungnya. Lalu katakan jika kamu kalah. Anda harus menulis saya pengakuan 800 kata. Dan membacanya di depan kelas. Saat membaca. Saya harus menangis saat membaca. Ayolah, kau aneh. Anda harus berteriak. Saya sangat yakin. Dari mana ini berasal? Maka saya harus menambahkan satu juga. Dan ketika Anda berteriak, Anda menampar diri sendiri. Aku melihat Sukyue menunjukku dengan marah. Saya tidak marah dan mengatakan hujan. Apakah Anda akan sedikit terlalu jauh? Aku tidak mau kalah. Aku ingin tahu siapa yang pergi terlalu jauh lebih dulu. Dia menghentakkan kakinya marah. Berkata dengan marah, maka saya tidak akan menambahkannya. Aku mengulurkan tanganku. Tanggapan acuh tak acuh. Maka saya juga tidak akan menambahkannya. Dia bersenandung. Konfirmasi lagi, mari kita konfirmasi lagi. Taruhannya ada pada nilai matematika ujian tengah semester ini. Saya tidak peduli dengan peringkatnya, bahkan jika Anda. Mata Ju Qiuwei berbinar. Lalu katakan jika saya menang. Tulis saya surat retensi 800 kata. Kemudian bacalah di depan umum. Dan biarkan aku menolak. Saya tidak mundur sama sekali. Katakan saja jika kau kalah. Anda harus berteriak ayat 3 kali di depan wajah saya. Saya salah. Saya tidak akan pernah menipu lagi. Dan suaranya harus keras dan jernih. Dan pastikan aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Dia mengertakkan giginya. Tekankan pada pihak yang kalah. Harus dalam waktu 24 jam setelah hasil matematika keluar. Memenuhi taruhan. Ditambahkan dan tidak perlu ada kecurangan atau penolakan. Pengakuan 800 kata Anda sebaiknya ditulis malam ini. Saya akan meminta Zhao Mengning untuk memolesnya besok. Selamatkan diri Anda dari rasa malunai ketika saatnya tiba. Sukyue dengan lembut menepuk bahuku. Tersenyumlah, calon putriku. Tolong ingat dirimu sendiri. Sekarang wajah sombong ini. Dan saya membalas apa yang tampaknya bukan kecelakaan. Hasil matematika akan keluar besok. Setelah meninggalkan kamarku.
Su Qiuwei berkata kepada orang tua, paman dan bibiku. Aku pergi dulu kalau begitu. Maaf mengganggumu. Mengatakan itu, dia tersenyum malu-malu. Kemunafikan aku mengangkat alisku. Berbisik. Wanita ini ada di depan orang tuanya. Benar-benar bisa berpura-pura. Tidak terlalu. Tidak, sebenarnya. Jangan repot-repot, datang dan bermain sering di masa depan. Ibuku membalasnya dengan senyuman. Lihat betapa sopannya anak-anak itu. Ada apa dengan mulutmu? Ibuku melihat tanda merah di bibir bawahku. Dia mengerutkan kening. Anjing itu dimakan oleh anjing. Kataku santai. Mendengar ini, Su Qiuwei segera berbalik. Dia memelototiku dengan marah. Setelah Su Qiuwei pergi, ibuku menghela nafas dengan emosi, sungguh gadis kecil yang cantik. Dan hari berikutnya, saya datang ke sekolah tepat waktu seperti biasa. Pelajaran pertama. Istirahat. Makalah matematika telah dibagikan satu demi satu. Saat itu, perwakilan kelas menyerahkan kertas matematika kepada Su Qiuwei dan meneriakkan bulan musim gugur. Su Qiuwei melirik kertasmu. Cepat kembali ke tempat dudukmu. Masukkan kertas ke dalam lubang meja. Aku mengangkat alisku. Saya juga menduga bahwa itu tidak dapat dipisahkan dari 10. Saya masih mendapat nilai sempurna 150 dalam matematika kali ini. Jika dia dapat 150 poin. Sudah lama terlambat untuk mulai rewel sekarang. Saya memiliki kipas lipat. Dia berjalan ke sisi Su Qiuwei selangkah demi selangkah. Setengah pantatnya di mejanya. Buka kipas lipat. Saya melihat 4 karakter besar tertulis di atasnya. Badut melompat. Teba untuk siapa ini? Aku membungkuk. Aku membisikkanmu di telinganya. Yang dia rasakan hanyalah genangan darah di dadanya. Sakit. Ya. Dia kalah lagi. Kertas-kertas dikirim. Aku masih mendapat 150 poin. Dan dia hanya memiliki 145 poin. Salah soal pilihan ganda. Sombong sekali wanita ini kemarin. Keren sekali aku saat ini. Dia berpaling. Kelihatannya dia tidak akan memperhatikanku. Kenapa kamu siap selingkuh lagi? Candaku. Siapa bilang tidak boleh dibodohi sebelumnya? Mungkin saja penilaian itu salah. Tunggu sampai guru selesai bicara. Ucapnya tidak yakin. Matematika selanjutnya. Kira-kira berapa lama kamu bisa menunda? Dan aku bersuka cita. Jika aku tahu sekarang, kenapa aku harus? Lebih baik menyerah langsung dan kehilangan separuh. Tapi karena wanita ini tidak menangis tanpa melihat peti mati. Maka bukan kami yang terburu-buru. Saat bel sekolah berbunyi. Siswa kembali ke kelas 1 demi 1. Dan kepala sekolah si Lei. Saya juga mulai berbicara tentang makalah untuk ujian tengah semester ini. Tak lama kemudian. Kemudian dia berbicara tentang pertanyaan pilihan ganda yang salah tentang Su Qiuwei. Datang ke pertanyaan pilihan ganda terakhir. Bukankah ini jelas pertanyaan jebakan? Akibatnya, masih banyak siswa yang memilih topik. Jepret. Tempat pena ballpoint Su Qiuwei pecah dengan keras. Pada saat yang sama. Hancur dan fantasinya yang masih hidup. Setelah kelas. Kepala sekolah si Lei mendesak untuk berhenti berlama-lama. Cepat dan turun. Su Qiuwei, lihatlah. Tidak ada yang diizinkan di kelas. Kemudian dia meninggalkan kelas. Ini biasanya tugas monitor. Tapi monitor kelas kami agak sulit untuk dikatakan. Jadi, kadang-kadang si Lei biasanya diserahkan kepada Su Qiuwei. Panitia belajar ini. Mengerti. Dia menjawab bahwa saya akan turun untuk melakukan latihan. Tapi Su Qiuwei memberi pemimpin Lin Yu dan seterusnya. Aku mengangkat alisku. Saya pikir pekerjaan besar akan datang. Tidak ada orang di sana selama pengawasan. Wanita ini bisa menangkap mereka juga. Tapi itu tidak masalah. Setelah semua orang pergi, Su Qiuwei dengan lembut menutup pintu depan dan belakang. Dan berjalan ke arahku. Sepasang mata menatap lurus ke arahku. Aku harus. Tapi sebagai seorang wanita.
Orang ini benar-benar cantik. Wajah yang sangat indah. Kulit seputih salju. Momen ketika mata lebih baik seperti bintang. Seolah orang langsung jatuh ke alam semesta tanpa batas. Aku sudah melihat banyak wanita cantik di video. Pace dan wajah. Tapi fitur wajah begitu terkoordinasi seperti dia. Aku benar-benar belum melihat beberapa. Untuknya. Keindahan kamera bahkan mungkin efek samping. Jadi untuk menyimpulkan. Ribuan kata bersatu menjadi 2 kata. Jika harus menggunakan 4 kata untuk menggambarkannya. Itulah kulit kuncup yang lembab. Tepat ketika aku hendak berbicara. Dia tiba-tiba menatapku dengan mata kesal. Kalimat dingin muncul. Aku hapus itu bukan kamu, jangan bicara omong kosong. Kapan aku berbohong padamu? Dan aku terkejut. Wanita ini. Seolah-olah saya telah meninggalkannya. Anda tidak memberitahu orang-orang baru. Apakah Anda memilih untuk memilih tempat untuk yang terakhir? Awal musim gugur bulan berkata dengan marah. Inilah masalahnya. Dan ada kerumunan setelah ujian matematika. Dan kemudian pada pertanyaan pilihan ganda terakhir. Sedikit ketidaksepakatan. Tapi kebanyakan orang memilih tempat. Lalu ketika saya bertanya kepada saya sedang terburu-buru untuk bermain bola. Saya hanya berkata dengan santai bahwa saya juga memilih tempat itu. Apakah Anda tidak fokus pada jawaban mereka? Aku berkata sambil tersenyum. Dan itulah mengapa. Aku tahu saat itu. Setelah Sukiwe dan Diansin mendapatkan jawaban mereka. Alasan mengapa Anda menaruh hati di perut Anda? Saya bertanya kemudian. Dia berkata dengan keras kepala, mungkin saya salah mengingatnya saat itu. Saya tidak peduli untuk mengatakan pembohong. Jika penampilan bisa membunuh. Dia akan membunuhku jutaan kali. Jangan banyak bicara. Apakah Anda bersedia mengakui kekalahan dalam perjudian? Saya melanjutkan untuk membaca bahasa. Sukiwe segera berkata hei. Apakah kamu membodohi anjing bajingan itu lagi? Saya mengeluh bahwa Anda adalah anjing. Membaca bahasa Cina jika saya menang kita akan bahkan keluar. Dia berkata dengan tidak puas. Tidak. Tidak ada kredit untuk taruhan ini. Anda membuat taruhan terlebih dahulu dan kita akan berbicara. Sesuatu yang lain saya katakan. Dadanya naik turun dengan napas yang keras. Gigi belakangnya menggenggam bibirnya yang sedikit bergetar. Hampir terlihat dengan mata telanjang. Kemarahan bocor keluar dari tubuhnya. Anda tidak mampu membelinya. Hei, lihat orang ini. Kau memintaku menulis 800 kata sebelum kubiarkan kau membaca beberapa kata. Kau harus mengadu padaku. Ia menarik napas panjang. Cobalah tenangkan dirimu. Lalu ia berbisik, ayah. Aku salah. Aku tak akan pernah selingkuh lagi. Kau minta maaf pada ayahmu atas sikapnya ini? Aku bercanda. Pupil mata Wen yang membesar saat dia mendengar kata-kata ini. Bahkan sedikit curiga pada telingaku sendiri. Maafkan aku? Dia berkata dengan gigi terkatup. Jika kamu tidak yakin, kamu masih ingin berbalik. Dia ingin menunjukkan beberapa warna padaku sekarang juga. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya bertanya dengan santai. Seperti jika aku meminta maaf. Itu pasti memiliki sikap yang benar dan nada yang lembut. Tentu saja, Anda dapat melakukan hal yang sama di rumah. Lalu berpura-pura aku tidak mengatakannya. Dan aku menjelaskan. Dia menatap mataku lurus-lurus. Sudah menyeduh sekitar 1 menit. Kemudian tekan paksa untuk menahan amarah di hatiku. Mengertakkan gigi dan berkata ayah. Aku salah. Aku tak akan pernah selingkuh lagi. Setelah mengatakan itu, ia mengajukan pertanyaan lain, oke? Aku tak menemukan suaramu begitu bagus sebelumnya. Aku tersenyum. Ia tak peduli meneruskan ambisinya bersamaku sekarang. Segera berbicara lalu membaca bahasa. Kau kalah, dia belum selesai bicara. Aku menyela langsung. Aku tak main-main lagi. Ia begitu marah sampai bersendawa. Keuntungan terbesar dari diriku adalah menerimanya saat melihatnya. Aku berkata perlahan. Tak mungkin. Ia merasa seperti sedang sedikit kesal sampai tak jelas.
Taruhan ini semua dikehendaki olehmu. Bagaimana kau bisa memaksa orang untuk bertaruh? Aku melanjutkan dengan mengatakan, mari kita bicara tentang membaca bahasa. Lalu bukankah kau sudah jelas menindas orang? Lagi pula, bahasanya sekitar 130 poin. Dan aku berjuang untuk lulus. Kecuali otakku. Kau tak akan membaca bahasa Mandarin dengannya sampai kau masuk ke dalam air. Itu bertuliskan Li Zong. Dia berkata tanpa menyerah. Biasanya Li Zongnya sedikit lebih tinggi dariku. Masalah fisika kali ini lebih sulit. Dia juga tak cukup percaya diri bisa mengalahkanku. Tapi sekarang dia jelas punya sedikit start awal. Tapi kemudian aku merentangkan kedua tanganku. Tak tahu malu, dia langsung berkata dengan marah. Dia sudah kuat sejak kecil. Kapan kau mengalami keluhan seperti itu? Saat ini. Dia menatapku dengan mata yang terbakar. Bagaimana aku bisa tak tahu malu? Aku cemberut dan melanjutkan. Apakah kau begitu ingin aku mengaku padamu? Bukan tidak mungkin. Siapa yang membuatku merasa baik hari ini? Aku tidak membutuhkanmu untuk mengasihaniku dan berkata dengan galak. Tidak miskin. Sejujurnya, aku sangat menyukaimu. Kalau tidak, aku tidak mungkin menulis 800 kata itu sebelumnya. Meskipun aku tahu kau akan menolakku. Tapi aku tetap ingin memberitahumu Sukiwe. Aku menyukaimu. Meskipun di awal. Aku tidak memiliki kesan yang sangat baik terhadapmu. Saya pikir Anda sangat serius. Sombong. Tapi kemudian saya menemukan bahwa Anda adalah Anda. Tidak seperti gadis-gadis lain. Memiliki pesona yang unik. Dan saya berkata, dan saya dengan lembut meraih pergelangan tangannya. Tatap matanya dengan penuh kasih sayang. Kiwiwe, kamu terus berkelebat dalam hidup saya. Tapi aku masih tidak tahu. Bagaimana perasaan saya tentang Anda? Kata suka terlalu ringan. Eileen sedikit sembrono. Mendongak sepertinya terlalu jauh. Jadi aku mencoba mendekatimu. Aku ingin mencoba melihat dengan jelas. Orang macam apa kamu ini? Agar kamu bisa melihat ke dalam dirimu sendiri. Tapi sedekat apapun aku. Tapi aku hanya bisa mendapatkan sosok yang samar-samar. Aku akan menyangka. Aku tak akan pernah melihatmu dengan jelas seumur hidupku. Tapi kemarin. Aku melihatnya dengan jelas di kelas belajar mandiri kemarin sore. Aku melihatnya terus-menerus. Kamu sedang bersemangat tinggi saat itu. Saat itu, kamu sedang menulis dengan keras. Dan kamu sedang berbicara dan berbicara. Dan aku akhirnya mengerti. Kamu adalah wanita berselera. Rasa yang unik dan pekat. Aku mencium baunya dengan ringan. Aku hampir pingsan. Awalnya aku mendengar kata-kata sayangku tadi. Dia masih sedikit bingung. Kupikir aku benar-benar memiliki perasaan padanya. Meski banyak orang yang menyukainya. Dulu aku pernah menerima surat cinta. Tapi aku tak tahu kenapa. Kata-kata ini keluar dari mulutku. Membuatnya merasa istimewa. Bahkan membuat hatinya sedikit bingung. Dia ingin melarikan diri. Tapi aku ingin mendengarnya lagi. Sampai dia mendengar kalimat terakhir. Seketika sadar bahwa kau telah ditipu. Telah dipermainkan oleh jalang ini lagi. Dia pikir dia terbelakang mental juga. Bagaimana kau bisa mengharapkan gading keluar dari mulut anjing? Lin Yu tak tahan lagi. Putuskan sekarang. Harus memberi warna lagi pada jalang ini. Dia baru saja akan mengulurkan tangan. Tapi menemukan pergelangan tangannya. Sudah dipegang erat olehku. Ia hendak mengangkat kakinya. Dan aku pergi tepat di belakangnya. Ia meronta-ronta. Sebaliknya, ia bersandar langsung ke pelukanku. Aku yakin ia mengatakannya, tapi ia pasti akan melakukannya. Maka ambillah tindakan pencegahan. Walau ia sedikit mengulurkan tangan. Tapi dalam kasus perbedaan bobot yang kecil. Pada posisi yang kurang menguntungkan. 3 atau 2 pukulan itu tak akan berbuat banyak. Kau lepaskan aku. Bukan tak mungkin ia berteriak melepaskanmu. Tapi kau harus jawab pertanyaan dulu padaku. Katakan apa? Tanyanya. Apa kau lari ke saku celanamu kemarin sore? Tanyaku lembut di telinganya. Ah? Ia merasa semesta kecilnya terbakar.
Bagaimana bisa ada orang semurah itu di dunia? Ia tak tahan lagi. Ia menggigit langsung lengan bawahku. Ah, aku menjerit. Dan kemudian pintu kelas terbuka. Kepala sekolah. Kaget melihat kami berdua saling berpelukan erat. Tanyaku keras, apa yang kau lakukan?